Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok kami pada kali ini akan mempresentasikan terkait pemetaan model dunia menggunakan metode Neuro-Linguistic Programming, yang mana tugas pada kali ini kami selesaikan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Psikologi Komunikasi. Baik, perkenalkan dari kelompok 18 itu ada Raffi Brilianta dengan NIM 297 dan Aisyah Rizky Aulia, saya sendiri dengan NIM 99. Model dunia dan realitas. Model dunia. Model dunia mencakup cara seseorang memahami, memberikan arti, dan berinteraksi dengan pengalaman hidupnya. Model dunia, individu dapat terbantu dalam memahami dan membentuk pandangan tentang orang lain. Sedangkan realitas, peta realitas, istilah yang digunakan dalam berbagai konteks untuk merujuk pada cara individu atau kelompok membentuk pemahaman atau interpretasi tentang dunia di sekitar mereka. Faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi peta realitas. Subjektif, pembentukan melalui pengalaman, pengaruh budaya dan konteks sosial, pengaruh emosional, berubah seiring waktu, penting dalam komunikasi. Dikatakan bahwa Neurotic Linguistic Programming (NLP) dapat menjadi pendekatan dalam membangun komunikasi karena NLP sendiri berkaitan dengan hubungan antara pikiran, bahasa, dan pola perilaku yang terbentuk melalui pengalaman. Baik, pada saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana orang dapat membangun model dunia mereka. Model dunia dari seseorang sendiri itu dalam dunia komunikasi dapat melibatkan sebuah proses pembentukan pemahaman seseorang dan interpretasi diri mereka terkait dunia yang ada di sekitarnya. Mengingat komunikasi adalah sebuah hal penting dalam kehidupan sehari-hari yang membantu kita untuk melakukan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Pada pembahasan sebelumnya pun sudah dikatakan bahwasannya Neuro-Linguistic Programming atau NLP itu dapat menjadi pendekatan dalam membangun komunikasi, karena NLP sendiri berkaitan dengan hubungan antara pikiran, bahasa, dan pola perilaku dari individu yang terbentuk melalui sebuah pengalaman. Maka dapat dilihat juga bahwasannya memang dalam berkomunikasi kita dapat menggunakan berbagai konsep. Nah, pada kali ini yang akan kita bahas juga yaitu terkait konsep dari NLP sendiri, yang mana menggunakan peta realitas. Nah, dalam peta realitas sendiri itu merupakan representasi mental individu mengenai dunia dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Peta realitas sendiri dalam konteks psikologi komunikasi, selain dari yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat dikaitkan pula dengan teori konstruksi realitas, yang mana hal ini dapat mengetahui bagaimana persepsi individu terhadap sebuah realitas yang dibentuk melalui sebuah interaksi sosial dan proses komunikasi. Dalam membangun sebuah model dunianya, seorang individu itu perlu menghadapi beberapa hal, yaitu yang pertama dapat merefleksikan diri, yang mana merefleksikan diri ini juga membantu individu untuk lebih mengenal diri mereka atau bahkan keyakinan dan norma yang dapat membentuk pemahaman mereka terkait dunia yang ada di sekitar mereka. Lalu yang kedua, itu ada pemahaman diri yang mereka miliki. Hal ini membantu individu untuk lebih memahami diri atau bahkan identitas mereka di suatu lingkungan. Yang ketiga, itu ada pengaruh budaya dapat berperan. Nah, bagaimana pengaruh budaya dapat berperan hal ini dalam hal ini seorang individu itu dapat menyadari budaya tempat mereka tinggal, apakah mempengaruhi persepsi mereka dan pemahaman mereka terkait realitas sosial yang ada di sekeliling mereka. Lalu keempat, adanya proses pembelajaran itu menjadi penting. Nah, bagaimana sebuah proses pembelajaran itu menjadi penting dapat dilihat bahwasanya memang adanya menerima dan mencari sebuah pengetahuan baru itu juga perlu untuk memperluas sebuah pemahaman yang dimiliki. Lalu
Keenam, ada kritis dalam media. Nah, hal ini tuh juga perlu diperhatikan karena media merupakan sebuah awal dari kita dapat menerima semua informasi terkait apapun. Selain itu, juga media dapat memainkan sebuah peran dalam membentuk realitas sosial yang dimana di setiap individu itu dapat menerima segala informasi. Keenam, itu dapat melakukan sebuah komunikasi terbuka. Nah, ini bagaimana kita dapat melakukan sebuah komunikasi terbuka. Dalam berkomunikasi itu perlu adanya komunikasi yang terbuka antar individu dengan individu yang lain, karena kita sebagai individu itu juga perlu mendengarkan pandangan atau bahkan perspektif orang lain untuk bisa membantu memperkaya pemahaman kita sebagai individu terkait lingkungan yang ada di sekeliling kita. Maka dapat dilihat bahwasannya seseorang itu dapat membangun model dunianya sendiri dengan dibantu secara internal ataupun eksternal, yang mana hal ini juga perlu dicatat bahwasanya model dunia seseorang itu dapat bersifat secara dinamis dan dapat berubah atau berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Lalu pada slide berikutnya ini yaitu terkait penggunaan pemetaan model dunia dalam komunikasi. Pemetaan model dunia dalam konteks komunikasi itu merujuk pada cara seseorang individu memahami dan mempresentasikan dunia di sekitarnya, entah itu lingkungan, individu lain, atau bahkan suasana yang lain. Dalam berbagai bidang termasuk dalam komunikasi, pemetaan model dunia itu dapat membantu dalam memahami dan merespon situasi dengan lebih efektif. Pada pemetaan model dunia, perlu adanya sebuah usaha yang mana untuk memahami dan mengenai bagaimana cara individu lain dalam memandang dunia atau lingkungan di sekitarnya, dan bagaimana seorang individu itu dapat mempresentasikan mental mereka dalam membentuk persepsi dan menerima tanggapan terhadap situasi yang ada. Beberapa manfaat dalam memanfaatkan pemetaan dunia untuk berkomunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi menjadi lebih efektif. Yang kedua, adanya peningkatan persuasi. Yang ketiga, dapat menghindari miskomunikasi. Yang keempat, adaptasi terhadap perbedaan kultural. Kelima, manajemen konflik yang menjadi lebih baik. Keenam, adanya sebuah penyesuaian gaya komunikasi. Ketujuh, peningkatan kolaborasi dan keterlibatan tim. Kedelapan, pengembangan hubungan yang lebih dalam. 9, pengembangan sistem kecerdasan buatan yang lebih cerdas. Baik, maka dapat dilihat dari slide terakhir sebelumnya bahwa penggunaan pemetaan model dunia itu tidak dapat dihindari dalam bidang komunikasi, karena pemetaan model dunia itu bukan hanya relevan dalam komunikasi antar pribadi, namun penting juga dalam berpolitik, berdagang, berbisnis, dan teknologi. Hal ini dapat memudahkan dalam mencapai peningkatan interaksi dan memahami antar individu serta memfasilitasi perkembangan dalam beberapa konteks. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.